Go. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Irna Suryani. Dan saya, Rafita Ulfiadila. Konflik kekerasan di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Setelah berdiri sebagai sebuah negara bangsa yang merdeka, Indonesia dilanda berbagai konflik dengan kekerasan yang berkaitan dengan isu agama ataupun politik nasional. Dan konflik-konflik lain yang dikategorikan sebagai konflik komunal, konflik etnis, konflik agama, ataupun konflik antar kelas sosial, dan sebagainya. Konflik yang pernah terjadi di wilayah Indonesia adalah Aceh. Aceh merupakan provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Wilayah Aceh diwarnai dengan pergolakan dan pemberontakan terhadap pemerintahan pusat di Indonesia. Kekecewaan rakyat Aceh kembali muncul pada tahun 1953 terhadap pemerintahan pusat di Indonesia. Gerakan Aceh pertama kali dideklarasikan pada tanggal 4 Desember 1976 oleh Hasan Tiro. Pada masa Soeharto, gerakan Aceh Merdeka dipandang sebagai gerakan pengacau liar, sehingga harus dibasmi. Karena itu tidak ada referensi pada masa pemerintah Soeharto untuk melakukan upaya integrasi politik bagi kelompok ini yang kemudian menempuh sebagai pendekatan militer. 3 Mei 1999 di Kurunggongko, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, euforia reformasi di Jakarta menjalar keluarga Aceh selama 10 tahun terakhir yang hidup di tengah operasi Jaring Merah, atau dikenal dengan DOM, Daerah Operasi Militer. Warga turun ke jalan dengan senjata tajam karena beredar kabar pasukan TNI hendak menyerbu desa Cotmorong, Aceh Utara. Beberapa hari sebelum aksi ini, sebuah peringatan Maulid Nabi menampilkan ceramah-ceramah bertema politik dan sejarah Aceh, di mana TNI telah mengklaim kehilangan salah seorang anggotanya dengan dalih mencari anggota yang hilang. Pasukan TNI masuk kampung melakukan kekerasan fisik pada warga. Inilah yang menimbulkan kemarahan massa. Yang penting dia udah menyok, pengen cari kekuasaan di Aceh penderitaan kayo. Yang penting, kalau ada main Aceh silakan, lu saja. Konsentrasi masa ini pun segera berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Ham Aceh melaporkan ratusan tentara dari Kesatuan Detasmen Roda 001 Pulau Rungko memerintahkan timah panas secara acak ke arah massa. Korban berjatuhan, sedikitnya 46 orang tewas, ratusan luka-luka dan 10 lainnya hilang. Persis jam 1:05. Ambulan nggak? Ambulan. Ini sudah saya Peristiwa tersebar juga terjadi saat pemerintah menggelar operasi Sadar Rencong 1 antara Mei 1999 hingga Januari 2000. Sebuah operasi yang semula diniatkan mengedepankan pendekatan kemanusiaan, budaya, dan agama ketimbang pendekatan militer dan kekerasan.
Puncaknya pada tahun 99 berlangsung Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum atau SUMPR di Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Pawai yang dihadiri lebih dari 2 juta rakyat yang berdatangan dari daerah tingkat 2 telah tiba sejak kemarin. Ini adalah penumpukan massa yang paling besar dalam sejarah Aceh. Ditaksir 1 juta orang berkumpul mendesak penyelesaian COVID secara damai. Masjid-masjid dan kantor-kantor ternyata massa masih terus berdatangan ke lokasi upacara, terutama masyarakat yang berdomisili. Seluruh unsur dari kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, ulama hingga DPRD Aceh menuntut hak menentukan nasib sendiri melalui referendum yang damai dan demokratis. Aksi ini dipelopori oleh SIRA. Rakyat Aceh itu menuntut pihak eksekutif Indonesia, pemerintah Indonesia dan legislatif MPR, DPR agar segera mengizinkan pelaksanaan referendum di Aceh. Karena kami melihat sekarang apabila referendum tidak dilaksanakan paling tidak dalam tahun depan, mungkin paling singkat kita hitungkan waktu, itu akan terjadi eskalasi konflik yang sangat tinggi. Dan konsekuensinya saya pikir secara vertikal akan sangat berbahaya bagi Indonesia itu sendiri dan juga bagi hak asasi manusia. Tuntutan referendum mengemuka terkait isu ketidakadilan sumber daya alam dan berbagai kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat keamanan. Kampanye referendum ini tak semata menunjukkan kekuatan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang bergerak di sayap militer, meski di saat yang sama GAM kebanjiran dukungan. Kekerasan oleh pihak militer Indonesia kelak akan disesali dengan munculnya gelombang perlawanan yang ketiga, yang masih menurut pembabakan menurut Michelle Ross terjadi usai kejatuhan Soeharto. Presiden Habibie menarik pasukannya dari Aceh sebagai realisasi komitmen menjaga amanat reformasi. Namun situasi tersebut dimanfaatkan oleh kelompok GAM untuk mengkonsolidasi kekuatannya yang masih tersisa. Mereka merekrut kaum muda Aceh dengan mengeksploitasi narasi brutal tentang kelakuan militer Indonesia selama pemberlakuan DOM di Aceh. Kekerasan di Aceh digalakan lagi oleh GAM mulai akhir tahun 1999 dengan menyasar pejabat pemerintahan lokal dan penduduk pendatang dari Jawa. Modal gerilya baru didapat dengan cara menyelundupkan senjata ilegal dari Thailand. Pemerintahan Republik Indonesia kemudian kembali menerjunkan lebih banyak tentara ke Aceh, terutama di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada tahun 2001 sampai 2002, kombinasi personil tentara dan polisi di Aceh bertambah menjadi 30.000. Dalam jangka 1 tahun berselang, angkanya naik drastis menjadi 50.000 personil. Akibatnya, represi kepada warga sipil Aceh kembali meningkat. Selama gelombang perlawanan ketiga berlangsung, lebih dari 4.000 nyawa di kalangan militer, GAM, sipil maupun lainnya melayang. Pembicaraan terkait perdamaian sebenarnya sudah dilakukan di antara GAM dan pemerintah pusat sejak tahun 1990-an, namun tak pernah mencapai titik kesepakatan damai yang ideal. Bencana tsunami raksasa yang menyapu Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004 menjadi faktor penting yang membuat GAM kian lemah usai pemerintah Indonesia mematahkan gelombang perlawanan ketiga mereka. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai konflik separatis antara pemerintah pusat Indonesia dengan Aceh. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.